Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Anak-anak, apakah kalian tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Iya, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis akar dan batang pada tumbuhan. Jenis akar dan batang pada tumbuhan. Betul. Jenis-jenis akar itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama yaitu akar serabut, yang kedua ada akar tunggang, yang ketiga ada akar tunjang, yang keempat ada akar udara atau gantung, yang kelima ada akar napas, dan yang keenam ada akar pelekat. Lalu jenis-jenis batang ada 3. Yang pertama ada batang berkayu, yang kedua ada batang rumput, dan yang ketiga ada batang basah. Data depan dan simaklah video berikut. Nah, apa yang kalian pahami dari video tadi? Dari video tadi bisa disimpulkan bahwa akar serabut itu adalah akar yang berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif lebih kecil dan berjumlah banyak. Biasanya tumbuh di pangkal batang dan besarnya hampir sama dengan tumbuhannya. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya seperti sawi, padi, kemudian jagung. Kemudian akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang. Sedangkan akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang seperti mangga, jambu, ataupun jeruk. Kemudian akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang berbentuk seperti ceker ayam, berwarna coklat, dan memiliki percabangan lebih dari 2. Biasanya tumbuhan dengan akar ini hidupnya di pasir, di rawa-rawa, ataupun di pinggir sungai. Fungsi dari akar tunjang yaitu menahan pohon agar tegak dan berdiri bila dihempas angin ataupun bertahan dari deburan ombak. Contoh tumbuhannya adalah mangrove. Kemudian ada akar udara atau akar gantung. Akar ini tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap uap air dan gas udara. Contohnya adalah akar dari bunga anggrek. Lalu ada akar napas. Akar napas adalah akar yang naik ke atas tanah, khususnya ke atas air. Akar napas ini berfungsi untuk menyerap air dan melakukan fotosintesis. Akar ini muncul di permukaan tanah dan juga ada sebagian lagi yang berada di dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah bakau. Dan yang terakhir ada akar pelekat. Akar pelekat adalah jenis akar pada tumbuhan yang tumbuh di sepanjang batang dan berfungsi untuk melekatkan tumbuhan pada tembok, kayu, ataupun tumbuhan lain. Akar ini biasanya ditemukan pada tumbuhan yang tumbuh dengan cara memanjat ataupun merambat. Contohnya adalah pohon sirih, kemudian lada, dan vanili. Lalu, ada 3 jenis batang pada tumbuhan. Yang pertama adalah batang berkayu. Batang berkayu adalah batang yang memiliki kambium. Kambium mengalami pertumbuhan secara 2 arah, yaitu ke arah dalam dan ke arah luar. Jika ke arah dalam, kambium akan membentuk kayu. Dan jika ke arah keluar, maka kambium akan membentuk kulit. Karena pertumbuhan kambium ini, tumbuhan akan menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua ada batang rumput.
Batang rumput adalah batang yang memiliki ruas-ruas dan umumnya berongga. Batang jenis ini mudah patah dan tumbuhnya tidak sebesar batang berkayu. Kemudian yang ketiga ada batang basah. Batang basah adalah tumbuhan yang memiliki batang basah, lunak, dan berair. Sekarang giliran ibu nih yang bertanya ke kalian, mengapa ada tumbuhan yang akarnya itu lurus ke bawah dan ada akar yang menyebar? Lalu kenapa ada tumbuhan yang batangnya itu lebat dan ada yang berbatang lunak? Anak-anak, mengapa sih ada tumbuhan yang akarnya lurus ke bawah? Itu dikarenakan akar tumbuhan ini tumbuh lurus ke bawah, yaitu karena merespon gravitasi atau geotropisme positif, agar bisa menancap kuat di tanah dan menyerap air serta nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam. Umumnya pada tumbuhan berakar tunggang seperti mangga dan wortel. Lalu, mengapa sih ada tumbuhan yang akarnya menyebar? Itu dikarenakan akar tumbuhan menyebar itu digunakan untuk memperkuat cengkraman di tanah dan menyerap air dari permukaan. Umumnya pada tumbuhan berakar serabut seperti padi dan jagung. Ibu kira kalian sudah paham dengan materi hari ini. Jadi sekarang ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 anak. Kemudian setelah kalian mengerjakan tugas ini, kelompoknya satu-satu untuk menjelaskan hasil observasi yang telah kalian lakukan. Pada tugas kali ini, ibu akan membimbing kalian untuk mengerjakannya. Nah, dari materi ini, ibu tanya ya, bagian mana yang menurut kalian susah dan bagaimana yang menurut kalian itu menarik. Anak-anak, hari ini kita bicara tentang apa aja sih? Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Jangan lupa ya, nanti setelah pulang sekolah, tugasnya adalah rangkumlah materi yang sudah kalian pelajari di sekolah hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.